satunya ada di ancaman bidang ideologi. Kehidupan masyarakat Indonesia sekarang cenderung mengarah ke kehidupan liberal yang menekankan aspek kebebasan individual. Liberalisme yang digalakkan Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia, namun hampir seluruh negara di dunia. Ini akibat era globalisasi yang mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa liberalisme bisa membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Nah, kemudian ada ancaman di bidang politik. Di bidang politik, ancaman bersumber dari luar negeri dan dalam negeri. Ancaman di bidang politik dari luar negeri dilakukan suatu negara dengan melakukan tekanan politik pada Indonesia. Bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekankan negara berupa intimidasi, provokasi, ataupun berupa politik. Selanjutnya ada ancaman di bidang ekonomi. Pengaruh negatif globalisasi ekonomi dapat menjadi ancaman kedaulatan Indonesia. Khusus di bidang ekonomi diantaranya sebagai berikut. Indonesia akan dibanjiri oleh barang-barang luar negeri seiring dengan adanya perdagangan bebas yang tidak mengenal adanya batas-batas negara. Cepat atau lambat, perekonomian Indonesia akan dikuasai oleh pihak asing seiring dengan semakin mudahnya mereka menanamkan modalnya di Indonesia. Timbul kesenjangan sosial yang tajam akibat dari adanya persaingan bebas. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang subsidi makin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja berkurang. Beberapa adalah dampak dari ancaman terhadap bidang ekonomi. Juga dari bidang ini, prospek pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang akan memburuk. Ini akan mengakibatkan ekonomi Indonesia perlahan akan menurun. Demikian pula ada ancaman di bidang sosial budaya. Ancaman dari luar juga muncul sebagai pengaruh negatif globalisasi, yaitu ada gaya hidup konsumtif yang selalu mengonsumsi barang-barang luar negeri. Munculnya sifat hedonisme, ada sikap individualisme, ada munculnya gejala westernisasi, memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetia kawanan sosial. Nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat pun semakin meluntur. Dan yang terakhir ada ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman militer terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Gangguan keamanan di laut dan udara menjadi bentuk ancaman militer yang mengganggu stabilitas keamanan wilayah nasional Indonesia.
Adapun strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap Ipolexos Budhankam dalam membangun integrasi nasional. Yang pertama, strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi dan politik. Bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal ini, mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam aktivitas politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Nah, selanjutnya strategi mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem ekonomi dikembangkan guna memperkuat produksi domestik bagi dalam negeri sehingga bisa memperkuat perekonomian rakyat. Pertanian dijadikan prioritas utama. Perekonomian berorientasi kesejahteraan rakyat, tidak bergantung badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO. Mempererat kerjasama dengan sesama negara, berkembang guna bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara yang maju. Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Dalam menghadapi pengaruh luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yakni keseimbangan antara manusia dengan Tuhan dan dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Nah, yang terakhir, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta di dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Usaha pertahanan dan keamanan negara Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan, susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia. Hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan berikut. Kerakyatan, orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Kesemestaan, seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan, kewilayahan, gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara.